Dinar Kendi akan menjalani pemeriksaan kejiwaan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Meski terancam hukuman 10 tahun penjara, pesohor itu tidak ditahan. Dinar Miswari, yang biasa disapa DJ Dinar Kendi, meninggalkan ruang penyidik pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dinar diizinkan pulang meski ditetapkan sebagai tersangka pornografi dan UU ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Wanita berusia 28 tahun dikenakan wajib lapor. Ia juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Yang bersangkutan rencana akan kita lakukan pemeriksaan untuk kejiwaannya, tetapi kita tidak lakukan penahanan. Ya, tidak kita lakukan penahanan karena masih ada beberapa kelengkapan pemeriksaan saksi-saksi yang lain, termasuk saksi-saksi ahli lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan. Dinar Kendi menimbulkan kehebohan setelah ia tampil dengan mengenakan bikini di pinggir jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Aksi ini sebagai bentuk protes perpanjangan PPKM yang diterapkan pemerintah. Baru 1 hari menikah, seorang pria di Kepahyang, Bengkulu terpaksa dijebloskan ke penjara karena memeras dan menyebarkan fotosyur mantan kekasihnya di media sosial. Ironisnya, korban yang masih duduk di bangku SMP dipaksa untuk menyerahkan uang hingga pulsa. RW, warga desa Tebak Pulau Kepahyang, Bengkulu ini diciduk polisi di rumah istri yang baru sehari dinikahinya. Pemuda 21 tahun ini ditangkap lantaran memeras dan menyebarkan fotosyur mantan kekasihnya yang juga siswi SMP. Korban yang malu foto tanpa busananya tersebar kemudian melaporkan RW ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui menjalin hubungan dengan korban setelah berkenalan di media sosial. Namun korban dengan pelaku hanya berkomunikasi di dunia maya dan tidak pernah bertemu sekalipun. Saat bercengkrama melalui panggilan video, pelaku merayu korban agar mau memperlihatkan bagian tubuhnya, dan jika korban menolak, pelaku mengancam akan memutuskan hubungan cintanya. Setelah berhasil memperdaya korban yang memperlihatkan bagian tubuhnya, pelaku lalu mengancam akan menyebarkan tangkapan layar syur tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang dan membelikannya pulsa. Mencemarkan maupun konten-konten yang berisi negatif kepada media sosial yang sifatnya untuk mencemarkan dari si korban. Salah satunya dia melakukan video call bersama si korban, yaitu masih anak-anak di bawah umur, kemudian di capture, kemudian diperasi adik ini, minta pulsa, minta duit, minta voucher dan lain sebagainya. Kemudian setelah adik ini tidak melaksanakan apa yang diminta sama si tersangka, kemudian di-share lah di aplikasi salah satu media di beranda, jadi dilihat oleh banyak orang. Ini sempat pacaran mereka? Pacaran hanya melalui media sosial saja, ya, di video call, telepon-teleponan, tapi tidak pernah ketemu. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kepahyang. Pengantin baru ini juga harus menunda rencana berbulan madu dan harus hidup terpisah sementara waktu dengan sang istri karena terancam hukuman 4 tahun penjara. Sakit hati cintanya diakhiri, seorang pria menyebarkan video syur mantan kekasihnya ke situs dewasa dan media sosial. Pelaku tak terima hubungan asmaranya selama 4 tahun kandas dan ditolak menjalin kasih kembali. Pria asal Gresik ini akan menjalani kehidupan di balik jeruji. BHS berurusan dengan polisi akibat ulahnya menyebarkan video sur mantan kekasihnya. Pelaku dibekuk anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo di tempat tinggalnya. Sakit hati tak terima cintanya diputus wanita idamannya. BHS menyebarkan video sur mantan kekasih di media sosial dan situs dewasa. Pelaku dan korban pernah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun. Selama berpacaran, pelaku selalu merekam aktivitas mereka. Usai asmara kandas dan ditolak menjalin kasih kembali, pelaku berulah.
Korban yang malu dan dirugikan karena penyebaran video sur mereka lapor ke polisi. Selama mereka berpacaran ini, mereka sering melakukan foto ataupun juga merekam kegiatan-kegiatan pribadi mereka. Nah, ini yang kemudian setelah putus dijadikan oleh saudara BHS ini pelaku untuk menyebarkan kepada lewat WA kepada rekan-rekan daripada korban, yaitu saudari LDK tadi. Itu disebarkan, selain itu juga disebarkan melalui situs web Dewasa. Pelaku yang tak lagi bisa merekam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Warga di Gunung Kidul, Yogyakarta sempat dihebohkan dengan tersebarnya sebuah foto adegan vulgar. Foto tersebut diduga milik oknum kepala sekolah di sebuah taman kanak-kanak. Pelaku penyebar foto vulgar diduga teman kencan sang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah taman kanak-kanak berinisial YF di Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi korban kejahatan teman kencannya. Foto syur tersebar di media sosial dan viral, serta menjadi perbincangan bagi warga sekitar. Foto syur yang beredar memperlihatkan aktivitas sang kepala sekolah yang diduga tengah melakukan video call seks dengan kekasihnya. Korban mengenal kekasihnya yaitu D sejak bulan Mei tahun lalu. Karena kedekatannya dengan sang kekasih, meski belum pernah bertemu, korban selalu berkomunikasi dengan kekasihnya itu melalui video call. D yang posesif terhadap korban, tanpa sepengetahuan korban mengabadikan momen video call mereka tersebut. Foto tersebut digunakan D untuk mengancam YF agar tidak mengkhianati D. Namun sayang, foto tersebut malah tersebar setelah D mengirimkannya ke teman YF berinisial SIS. Namun sayang, foto tersebut malah tersebar setelah D mengirimkannya ke teman YF berinisial SIS. Sementara Ketua RW sempat membenarkan bahwa di wilayahnya sedang meramai soal foto tersebut. Awalnya kami itu tidak bisa mengakses foto itu, tidak tahu. Tapi sekarang kami sudah melihatnya dan seperti yang saya katakan tadi itu bukan mencerminkan seorang guru. Dia itu. Itu beredarnya melalui grup atau dari pesan singkat atau seperti apa sih, Pak? Kalau kabarnya melalui WA kalau kabarnya, tapi kenyataannya gimana saya kurang tahu ya. Sementara setelah kejadian tersebarnya foto syur tersebut, YF sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak penyidik Polres Gunung Kidul. Atas laporan tersebut, petugas langsung memeriksa sejumlah saksi. Dari Polres Gunung Kidul, dengan adanya pemberitaan di media massa yang berita syur tersebut, Polres Gunung Kidul telah menerima laporan dari korban. Hingga kini kepolisian belum menetapkan tersangka atas dugaan penyebaran video dan foto asusila tersebut. Seorang pria di Kepahiang, Bengkulu melaporkan istrinya sendiri ke polisi. Ia menuduh sang istri menjadi pemeran video porno bersama selingkuhannya. Sang istri bersama selingkuhannya diduga sengaja merekam adegan tak senonoh mereka dan mengirimkan video syurnya kepada suami. AN, wanita asal Kabupaten Rejang Lebong ini ditangkap oleh tim Elang Jupi Satreskrim Polres Kepahiang bersama anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahiang, Bengkulu. Ia berurusan dengan hukum setelah dilaporkan suami sahnya sendiri ke polisi. Bersama AN, polisi juga menangkap seorang pria yang diduga selingkuhannya. Polisi sebelumnya menangkap pria berinisial R di tempat terpisah. Usai diamankan, keduanya langsung menjalani pemeriksaan di Mapolres Kepahiang. Polisi mendapati setidaknya ada 3 video porno yang dibuat oleh kedua pelaku di tempat berbeda. Tragisnya, salah satu video adegan panas berdurasi 7 menit dikirimkan kepada suami sah atas permintaan sang istri. Keduanya mengaku menjalin hubungan terlarang dalam 4 bulan terakhir. Perbuatan mereka sudah 3 kali dilakukan, yaitu di kebun 2 kali, kebun tersangka laki-laki, 1 selingkuhannya, dan 1 di rumah dari si tersangka si laki-laki, yaitu di Dasta. Polisi terus memeriksa kedua pelaku di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahiang. Polisi menjerat pasangan yang sedang dimabuk Kepahiang ini dengan undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.